Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin itu hari Sabtu udah persiapan juga mau pandangan mata reaksi ya live. Cuman gue agak gak enak badan, ada urusan juga. Jadi pas lagi di mobil gue nonton di handphone gitu, akhirnya mobil istri gue yang nyetir sampai rumah udah babak kedua itu juga udah mulai radang tenggorokan. Jadinya sambil tiduran aja nontonnya. Besokannya hari Minggu atau kemarin itu ya tepar lah ya, habis ke dokter dulu makan antibiotik. Jadi lemes. Jadi pentingnya menjaga kesehatan, oke? Jadi mau review dulu untuk pertandingan hari Sabtu kemarin melawan Brentford yang dimenangkan oleh Manchester United 2-1. Ya menurut gua game kemarin itu berjalan dinamis ya, ada insiden-insiden, ada kejadian-kejadian. Dan ya gua rasa sih pada saat udah kalah 0-1 babak pertama, wah udah disiapkan lah segala bulian gitu ya, hinaan, memes gitu segala macam. Cuman sih ya gue masih meyakini tidak akan kalah waktu itu. Nah, pertama udah ada kedinamisan atau argumentatif di sosial media lah dimanapun mengenai susunan pemain yang ketika diturunkan ditampilkan susunan pemain, melihat ada Garnacho di situ. Mereka berpikir bahwa Garnacho lagi dipasang, kenapa nggak amat sih? Berpikir bahwa Garnacho itu akan dipasang sebagai winger kanan atau sayap kanan gitu. Karena memang waktu musim lalu Garnacho dipasang di sayap kanan karena memang tidak ada pilihan lain. Dan saat itu cukup efektif ya, cukup efektif. Dia nggak terlalu banyak dribbling dan bermain ya cukup membantu tim lah walaupun tidak excellent sih. Memang kan aslinya posisi di sayap kiri. Cuman ketika musim ini dimulai dia dipasang di sayap kanan. Nih kayaknya dia agak kehilangan touch-nya di situ, kehilangan sentuhannya ya. Pas lagi lawan Manchester City doang dia ngebobolin ya Garnacho itu. Tapi sepanjang musim kalau dia dipasang di kanan, khususnya ketika waktu lawan Liverpool, dia jadi agak kebingungan gitu. Nah, ini yang udah misuh-misuh nih seluruh fans nih. Yah, Garnacho lagi. Kenapa sih Garnacho dipasang di kanan? Jadi dengan susunan pemain kiper Onana, back kanannya Diogo Dalot, kembali ya ke naturalnya, back tengahnya Matthijs de Ligt dan Jonny Evans ya, seperti yang gue bilang. Nah, di back kirinya itu Lisandro Martinez. Sebenarnya cocok. Malah gue berpikir dan bagus mainnya kemarin. Kok gue berpikir kenapa nggak dari awal ya si Lisandro Martinez ini dipasang di back kiri. Kadang-kadang Ten Hag juga ngebingungin juga sih manusia ini gitu loh. Ada back tengah tapi bisa ke kiri ya, kenapa dia nggak dipasang di sayap kiri di back kiri gitu loh. Toh dia inverted juga bisa ya kan. Double pivotnya kembali seperti yang gue bilang seperti musim pertama, yaitu Casemiro dan Eriksen, yang dimana Casemiro juga bermain bagus. Depannya ini Bruno Fernandes nomor 10, kanannya justru Rashford. Garnacho pasang di kiri. Oke, ini menarik kok gue bilang. Kemudian ujung tombaknya Rasmus Højlund, sesuai ya dengan prediksi gue. Pada saat babak pertama mulai, gue melihat bahwa justru Brentford yang menguasai possession football gitu loh. Yang dimana sebelumnya kan gue bilang Brentford ini main long ball berdasarkan statistik segala macam. Tapi ini justru Brentford yang menguasai permainan gitu. Gue jadi malu sendiri gitu. Aduh, apa gue take down aja tuh video ya. Salah gue kayaknya bilang Brentford itu main long ball. Loh ini kok dia di Old Trafford, dia bisa menguasai bola 15 menit 20 menit pertama. Bahkan
Manchester United yang malah bermain lebih pragmatis gitu istilahnya. Nah, ya Manchester United sih melakukan pressing dengan pressingnya dia ya, biasa ya 4-2-4 gitu kan. Yang tengahnya mempressing bisa naik ke depan. Cuman gue lihat bahwa pressingnya itu nggak memberikan efektivitas apapun gitu. Beda dengan pressingnya waktu Tottenham Hotspur mempressing kita, Liverpool mempressing kita. Makanya gue agak berpikir begini, ini instruksinya Ten Hag sebenarnya mempressing, ya pola mempressingnya udah bener 4-2-4 itu. Cuman mempressing atau mempressing agresif. Nah, ini yang beda gitu loh. Karena tanpa agresivitas, kayaknya pressingnya itu jadi kayak nggak guna gitu loh. Ya cuman akhirnya Brentford yang main-mainin aja di situ ya, walaupun emang Brentford ya lawannya ya. Secara skill individual, mungkin secara intelijensia masih levelnya masih di bawah MU lah. Cuman kayaknya kalau cuma lihat pressing tanpa agresivitas, kayaknya nggak ada suatu efektivitasnya gitu loh, nggak ada kegunaannya, ibaratnya bahasa kasarnya gitu. Ya pressing, cuman kan ya akhirnya mereka balik lagi ke kiper kayak gitulah. Terus gue melihat juga sekarang ini peran Rashford juga tidak menjadi seorang dribbler lagi ya, atau yang tukang nusuk-nusuk atau attacker gitu. Rashford sih kemarin bermain efektif dengan dia sebagai passer gitu loh, pemberi umpan, pemberi passing gitu, yang membuka ruangan gitu. Kayak passing long ball dia ke Garnacho, yang ya itu dia lah ya, Garnacho ya, yang udah pernah gue bilang menjadi manusia sejuta peluang gitu ya, berulang-ulang kali dikasih bola long ball, dikasih passing dia. Memang gini, orang suka berdebat ya, kenapa sih nggak amat ya? Gue bisa mengerti kalau Garnacho ini mencari posisi bagus gitu. Kalau amat memang dribblingnya mencari posisi bagus juga, tapi dia dribblingnya bagus memang. Dribblingnya, dia narik lawan itu bisa. Kalau Garnacho itu ketika dia megang bola, dia nggak bisa narik lawan karena apa? Bolanya hilang gitu loh. Mau dribble juga, mau narik lawan juga nggak bisa. Ya jangankan kadang-kadang sekarang kalau tim lawan udah mungkin udah paham ya, kita Garnacho dikasih bola, ya lo pressing aja 2 deh, pasti hilang bolanya gitu loh. Dia nggak mungkin ngelewatin gitu. Cuman menurut gua Garnacho ini lebih kepada dia harus bermain efektif, nerima bola, posisi dia di mana nerima bola, yang di mana dia bisa harus melakukan eksekusi gitu, tendangan, shot ke gawang. Nah ini yang gue lihat kenapa Garnacho tuh banyak lebih dipilih oleh Ten Hag. Semakin sekitar 20-30 menit pertama ya sudah mulai ada bangun serangan-serangan, sampai pada akhirnya menjelang babak pertama terjadi insiden. Ya itu gue juga agak bingung juga, kakinya naik lutut. Ya walaupun mungkin pertimbangannya si bolanya udah lewat dulu ya, baru si De Ligt nyundul. Terus ini kejadian yang menurut gue ada unsur medical team, banyak yang bilang medical team ya. Kenapa waktu dia palanya berdarah nggak diperban aja gitu? Itu gue juga bertanya-tanya, kenapa nggak diperban aja di dalam lapangan sehingga stop. Ini kan akhirnya The Ligt sampai 3 kali disuruh keluar darah, masih keluar darah. Apakah, nah ini yang mungkin perlu gue cari, apakah mungkin prosedur medikalnya itu belum harus melakukan tindakan perban? Nah ini lo juga harus berpikir, bener kan ini salah medical team ya. Cuman kalau misalnya mau tricky, sebenarnya sih ya lo perban aja di lapangan gitu loh, supaya beres, supaya nggak ada yang ya wasit benar berhak, karena lo masih keluar darah di situ. Kalau masih keluar darah ya lo mesti, ini kan nggak boleh sebenarnya dalam pertandingan. Cuma itu pertanyaan gue, kenapa tidak secara tricky lo perban aja di dalam, atau memang secara prosedural itu belum membutuhkan tindakan perban ya. Sampai akhirnya dia pada saat tendangan sudut, De Ligt disuruh keluar, gol lah kejadian, dimana ada videonya De Ligt kesel gitu ya, sampai si Van Nistelrooy juga kesel, yang akhirnya Van Nistelrooy dikasih kartu kuning, Ten Hag juga dikasih kartu kuning. Cuman itu
Oke, dibilang nggak ada delay, tapi gue juga ngelihat bahwa proses golnya itu ini kan set pieces bertahan ya. Dalot juga banyak peran di situ. Karena si pemain Brentfordnya itu udah masuk istilahnya ya, dia udah ada di 6 yard box, tapi si Dalot itu tidak ngikutin sampai habis, malah dia yang gue bingungnya berhenti gitu loh. Ya bebas lah udah kita kekurangan orang kan, udah nggak ada back tengah, ya seharusnya lo ngambil step up. Sebenarnya ini ya kesalahan kolektif ya. Oke, itu terjadi di menit ke 90 plus 5, maaf. Gue ngelihat bahwa ya kalau ini nggak ada perubahan bisa jadi kalah. Tapi harus 10 menit babak kedua itu dimulai. Kalau Manchester United bisa mencetak gol balasan ibaratnya, ya gue sih bilang kita tidak akan kalah. Oke. Di babak kedua tidak ada pergantian pemain yang gue lihat. Terus akhirnya Manchester United di babak kedua lebih menguasai possession football, lebih menguasai pertandingan dengan sabar, dengan melakukan umpan-umpan yang hampir sama. Akhirnya Alejandro Garnacho dengan umpan crossing dari si Rashford baru 2 menit babak pertama, ya itu bagus crossingnya. Gue rasa mungkin Rashford akan sering melakukan hal-hal seperti ini. Dan Garnacho itu pakai first time, jadi dia nggak banyak. Jadi dia kalau gue bilang harus dilatih efektivitas dia sih. Nggak usah terlalu terima bola. Lu mungkin nggak sampai lebih dari 3 detik antara lo umpan atau nendang, itu aja Garnacho deh. Sama mendingan dia latihan lagi deh shot on goal-nya deh. Dia selalu ke tiang deket. Kenapa dia nggak selalu coba untuk ke tiang jauh gitu? Ya mungkin dia berdoa Van Nistelrooy bisa ngelatih dia ya. Nah dari situ gue lihat bahwa wah ini sih nggak akan kalah gitu ya. Terus Manchester United terus melakukan possession football, menguasai pertandingan, berbagai kombinasi penyerangan, sampai akhirnya gol dari Højlund di menit ke-62. Eriksen berikan kepada Bruno kemudian take pass gitu ya kepada Højlund, dan finishingnya Højlund tuh keren, itu finishing berkelas kayak gitu loh. Ya jadi nggak asal langsung nendang ya teman, lihat posisi kiper dicop sama dia tepat di sudut tiang jauh. Cuman kombinasi gol kedua itu menurut gua itu loh yang harusnya dilakukan kalau kita lagi menghadapi lawan yang low block gitu. Ini kan mengingatkan lo kombinasi 1-2 di kotak penalti gitu kan. Ini kan mengingatkan lo pada saat musim Ole yang pertama kan 2019-2020 pas pandemik awal-awal tuh, kombinasi antara Bruno, Greenwood, Martial sama Rashford kan, itu kan bisa menghasilkan hampir 30 gol lebih. Nah ini kombinasi kayak gini yang harusnya sering dilakukan. Setelah gol itu Ten Hag lebih adaptif, mereka bermain lebih menunggu ya, bermain sabar. Karena toh juga sebenarnya si Brentford juga serangannya nggak begitu terlalu banyak ini ya. Ya ditambah dengan De Ligt dan Evans itu bermain bagus. Nah, lalu banyak memanfaatkan momentum. Sebenarnya jadi menunjukkan bahwa di banyak loh celah-celah yang bisa dimanfaatkan dengan kombinasi penyerangan Manchester United, kayak umpan lambungnya si Andre Onana gitu ya, sama Diogo Dalot itu udah berhadapan dengan kiper, bingung lagi dia yang kayak gini-gini loh. Kan banyak blind side-nya, banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk membuahkan gol. Jadi peluang untuk menciptakan gol tuh sebenarnya MU bisa menciptakan, cuman eksekusinya ini yang membingungkan gitu loh. Ya, ini yang gue lihat bahwa harusnya sih dengan ya lebih adaptif seperti ini, Ten Hag misalnya harusnya bisa menciptakan 3-4 gol kemarin tuh, maksudnya 4-1 lah gitu. Tapi oke, nggak apa-apa, kemenangan is kemenangan ya. Jadi kita dengan skuad yang ini bisa menghasilkan kemenangan, itu udah
sesuatu yang bagus. Kalau masalah rating pemain, gue hargai ini ya si Onana itu bermain baik ya, 8. De Ligt 8,5. Evans 7,5. Si siapa namanya, Lisandro Martinez itu 7,5. Dalot ini yang gue pikir ada kesalahan dia itu 6,5, gue kasih nilai. Casemiro itu 8. Ini bagaikan dia seperti main waktu di Real Madrid ya, dia lebih tenang gitu. Karena mungkin partnernya Eriksen kali ya. Eriksen sendiri mungkin nggak terlalu nggak terlalu ini ya, kelihatan ya Eriksen. Gue kasih nilai 7,5 sih dia. Rashford gue kasih nilai 8. Bruno itu gue kasih nilai 8. Si Garnacho gue kasih nilai 8,5 ya. Sebenarnya bisa 9 deh, sebenarnya manusia sejuta peluang ini banyak banget peluang yang digagalin sama dia. Højlund gue kasih nilai 8 ya. Jadi gue rasa konsistensi ini harusnya bisa dibawa terus ya untuk menuju ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Yang makanya gue bilang kalau di Liga sama di Europa League seharusnya ini game-game yang bisa dimenangkan oleh Manchester United. Kita lihat aja nanti ya racikannya kayak gimana Ten Hag. Tapi at least setidaknya kemenangan ini bisa membangkitkan lagi rasa motivasinya, mentalitinya. Apalagi kita bisa comeback kan. Oke? By the way gimana kabarnya Sancho? Udah nyesal fans Chelsea ya? Udah masih mau ngeledekin Sancho ke kita? Silahkan. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.